Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di YouTube channel saya, Yusran Mahmud. Pada video kali ini saya akan membagikan sebuah tips how to speak English fluently. Bagaimana kita bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar dan juga cepat. Tips ini berdasarkan pengalaman saya, because in that time, pada dahulu kala saya pun juga tidak bisa bahasa Inggris, zero condition. But alhamdulillah, berdasarkan tips yang saya gunakan ini, alhamdulillah bisa bahasa Inggris dengan cepat. Nah, apa tipsnya? Mari kita simak video ini. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Terima kasih. Oke guys, yang pertama, we must have good intention atau niat yang baik. Karena apa? Ya karena niat itu juga bisa mempengaruhi langkah kita dalam melakukan kegiatan ke selanjutnya atau yang berkelanjutan. Karena jika kita mempunyai niat yang bagus atau memang kita ada niat sungguh-sungguh dalam mempelajari bahasa Inggris, ya pasti kita akan mempunyai rasa semangat. Tapi kalau dari awal kita sudah tidak mempunyai niat yang bagus, ya otomatis dalam kita proses belajar, khususnya belajar bahasa Inggris, pasti kita tidak akan mempunyai rasa semangat. Karena juga berdasarkan sabda Nabi, innamal a'malu binniyat, bahwasanya segala sesuatu itu juga tergantung niatnya. Maka dari itu di awal kita harus mempunyai niat yang bagus, yang baik, bahwa kita memang benar-benar mau belajar bahasa Inggris dengan serius. Ya, kita bisa ibaratkan seperti ini. Kalau misalkan kita menyukai seseorang dan kita ingin tahu lebih lanjut mengenai hal itu, pasti kita akan kita akan mencari tahu informasi tentangnya, entah itu dari sosial medianya, tentang alamat rumahnya, dan lain sebagainya. Nah, itu kenapa? Karena kita mempunyai rasa penasaran, karena mempunyai ada niat ingin tahu lebih dalam dengan dia. Nah, begitupun pula kalau kita ada niat ingin belajar bahasa Inggris, karena kita memang benar-benar niat, benar-benar sungguh-sungguh, pasti kita akan berusaha mengetahui entah itu gramaticalnya bagaimana, vocabulary-nya itu bagaimana, susunan dan lain sebagainya itu bagaimana, sehingga kita akan ingin tahu lebih dalam mengenai bahasa Inggris. Nah, yang kedua yaitu kita harus tahu yaitu mengenai manfaat dari bahasa Inggris itu sendiri. Ya, kalau kita mengetahui manfaat dari bahasa Inggris sendiri, pasti kita akan menambah daya semangat kita dalam belajar bahasa Inggris. Secara umum yang sudah sering kita ketahui bahwa manfaat bahasa Inggris itu yang pertama ya kita tahu bahwasanya English is international language, bahwasanya bahasa Inggris itu memang bahasa internasional, sehingga sebetulnya kemanapun kita pergi ke luar negeri, ya utama bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Inggris. Ya, kita tidak menggunakan bahasa Jepang, we don't speak with Korean language, ya we only speak English. Kita hanya cukup berbicara dengan bahasa Inggris. Kemudian manfaat yang selainnya ya almost of technology right now use English. Kebanyakan teknologi di zaman sekarang menggunakan bahasa Inggris. Selain itu, kita zaman anak muda yang serba milenial, kalau kita tidak bisa bahasa Inggris sama sekali, ya kita mungkin bisa dianggap kolot, sehingga ya mau nggak mau seperti video yang sudah saya paparkan di awal, kita agar tidak ketertinggalan kita harus bisa berbicara bahasa Inggris, ya meskipun tidak 100% ya, yang penting kita sedikit ada bekal ilmu bahasa Inggris juga. Nah, yang ketiga yaitu kita harus sering praktek. Kenapa? Ya karena kalau apa yang kita telah pelajari kita tidak pernah mempraktekkannya, di sini poinnya adalah kita latihan ngomong, ya otomatis ilmu itu akan sia-sia. Karena kebanyakan dari kita hanya belajar bahasa Inggris di sekolah saja, yang
notabene di sekolah kita hanya belajar materi saja. Di situ kita sedikit waktu untuk praktek, entah itu dengan teman ataupun gurunya. Nah, itulah menurut saya yang sedikit kelemahan mengapa kita susah ngomong bahasa Inggris, karena bahasa itu kan communication, jadi kita bisa memahami. Nah, di antara kita biasanya sering mempunyai rasa takut, aku belum bisa bahasa Inggris karena takut salah, grammarnya nggak bisa, pronunciation-nya tuh nggak bisa. Nah, justru dari rasa itu kita malah tidak sering praktek, itu bisa menyebabkan kita susah untuk berbicara bahasa Inggris. Jadi jangan takut salah, jangan takut grammar ketika kita masih tidak benar, karena yang namanya belajar yaitu pasti berawal dari kesalahan. Kalau kita tidak pernah praktek, ya bagaimana kita bisa akan berbicara dengan fluent, bagaimana kita bisa berbicara dengan lancar. Jadi yang pertama kita harus mempunyai niat yang bagus, yang kedua kita harus kita support dengan mengetahui manfaat dari bahasa Inggris itu sendiri, dan yang ketiga seringlah praktek dengan teman juga bisa, ataupun guru bahasa Inggris kalian. Nah, atau mungkin kalau kalian memang tidak susah, kalau kalian susah menemui partner untuk diajak belajar berbicara bahasa Inggris, kalian bisa gabung di Easy English Course, di mana lokasi tempat bisa Anda lihat di bawah. Nah, itu tips dari saya, semoga bermanfaat. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.